Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafsir Al-Qurtubi surat Al-Fatah ayat 29 yang berkaitan dengan sujud dan tanda-tanda orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammadur Rasulullah, adapun Nabi Muhammad Rasulullah ialah utusan Allah. Muhammadun, adapun lafaz Muhammad mubtadaun ialah menjadi mubtada. Wa rasulun, dan adapun lafaz rasul khabaruhu ialah menjadi khabarnya mubtada. Wakila, dan dikatakan Muhammadun bahwa adapun lafaz Muhammad ibtidaun ialah menjadi mubtada, Rasulullah menjadi naatnya, menjadi sifatnya. Walladzina ma'hu, adapun lafaz walladzina dan adapun orang-orang ma'hu yang bersama Rasulullah, artinya para sahabat. Lafaz walladzina ma'hu di sini menjadi ataf alal mubtada, atas mubtada yaitu lafaz Muhammad. Wal khabaru, adapun khabarnya fima ialah ada pada kalimat ba'dahu setelah walladzina ma'ahu. Fala yuqafu, maka tidak boleh diwakafkan apa bacaan walladzina ma'ahu ala hadat takdiri jika berdasarkan perkiraan bahwa khabarnya ada pada kalimat setelah walladzina ma'ahu, tidak boleh diwakafkan ala Rasulullah pada lafaz Rasulullah. Wa alal awali, dan berdasarkan perkiraan kedudukan ilmu nahunya, kedudukan nahunya pendapat yang pertama bahwa Rasulullah ini menjadi khabar, yuqafu ala Rasulullah, boleh diwakafkan bacanya pada lafaz Rasulullah. Di anna sifatihi alaihi salam, karena sifatnya Muhammadur Rasulullah alaihi salam tazidu ialah menambah alama atau sifat sifat yang disifatkan, sifat yang disifati atau yang disifatkan apa itu ma ashabahu atas sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu, maka ada Muhammadun apa lafaz Muhammad ibtidaun ialah menjadi mubtada. Rasulullah, adapun lafaz Rasulullah al khabaru ialah menjadi khabar. Atau tazidu, bertambah apa sifatnya Nabi Muhammad tersebut alama atas perkara wasofa yang menyifati sifat Allah Ta'ala ashabahu kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah. Walladzina ma'ahu, adapun lafaz alladzina ma'ahu ibtidaun ialah menjadi mubtada sanin yang kedua. Asyidda'u, adapun lafaz asyidda'u khabaruhu ialah menjadi khabarnya mubtada yang kedua. Ruhama'u, adapun lafaz ruhama'u khabarun sani ialah menjadi khabar yang kedua. Muhammadur Rasulullah, adapun Nabi Muhammad Rasulullah ialah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan adapun orang-orang ma'ahu yang bersama Rasulullah yaitu para sahabat. Asyidda'u ialah tegas. Lafaz asyidda'u di sini, ruhama'u di sini menjadi khabar yang kedua. Maksud daripada asyidda'u di sini ialah qala Ibnu Abbas, berkata siapa sahabat Abdullah bin Abbas, ahlul Hudaybiyah, adapun sahabat-sahabat ahlul Hudaybiyah, asyidda'u ialah tegas alal kufari atas orang-orang kafir, ay wiladun artinya keras, alaihim atas orang kafir, kal asadi ala farisatihi seperti si macan ala farisatihi atas bangsanya. Wakila, dikatakan al muradu, adapun yang dimaksud billadzina ma'ahu, yang dimaksud dengan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah itu adalah jami'ul mu'minin, ialah semua orang-orang mukmin. Ruhama'u bainahum, ruhama'u saling kasih sayang siapa alladzina ma'ahu sahabat, bainahum di antara mereka. Yarhamu, mengasihi siapa baduhum sebagian sahabat ba'dan kepada sebagian yang lain. Wakila, dan dikatakan muta'atifuna saling mengasihi, mutawadduna dan saling mencintai. Wa qaral hasanu asyiddau al kuffari ruhama'u bainahum bin nasbi alal hali. Sedangkan Imam
Imam Hasan membaca asyiddaah, tidak dibaca rofa bin nasbi dengan dibaca nasab al hali karena menjadi hal kedudukannya. Sehingga kalau asyiddaah dibaca nasab karena jadi hal, maka seakan-akan qala walladzina ma'hu fi hali syiddatihim, seakan-akan Allah berfirman walladzina ma'hu, adapun orang-orang ma'hu yang bersama Rasulullah fi hali syiddatihim ialah di dalam keadaan kerasnya mereka al kufari atas orang kafir, wa tarahumihim, dan di dalam keadaan saling mencintainya mereka, bainahum di antara para sahabat. Tarahum ruk'ah, tarahum melihat kamu, hum kepada mereka para sahabat, ruk'an kepada orang-orang yang suka ruku, sujadan orang-orang yang suka sujud. Artinya orang yang suka melakukan sholat. Di sini ikhbarun merupakan pemberitaan an kasrati sholatihim, dari banyaknya sholatnya para sahabat juga Rasulullah. Yabtaguna fadlan, yabtaguna mencari siapa mereka para sahabat Rasulullah dan para sahabat fadlan kepada anugerah minallah dari Allah, waridwanan, dan mencari kepada keridhaan Allah Ta'ala. Ayat lubuna artinya mencari siapa mereka para sahabat al jannata kepada surga, waridullah, dan mencari kepada ridhonya Allah Ta'ala. As-saniyatu, adapun masalah yang kedua di dalam ayat ini ialah qauluhu ta'ala simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum, adapun tanda mereka Nabi Muhammad dan para sahabat, fi wujuhim ialah ada pada wajah-wajah mereka, min atharis sujudi, dari bekasnya sujud. As-sima, adapun yang dimaksud dengan sima di sini al-alamah ialah tanda. Wa fiha, dan ialah di dalam lafaz as-sima lugatani adapun dua bahasa. Al-maddu wal qasru dibaca panjang dan ada yang dibaca pendek. Ailahat artinya tampak, alamatut tahajudi apa tanda tahajud, billaili pada waktu malam, wa amaratus sahri dan tampak apa tanda-tanda bangun tengah malam. Wa fi sunan Ibnu Majah, dan disebut di dalam Sunan Ibnu Majah. Qala berkata Sunan Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, haddatsana Ismail bin Muhammad at-Talqi qala haddatsana Sabit bin Musa Abu Yazid an Suraikin anil A'mas an Abi Sufyan an Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangka surat salatu, siapa yang banyak salatnya bilaili pada malam hari, hasuna wajuhu, maka bagus apa wajahnya, bin nahari pada siang hari. Wa qala Ibnul Arabi, dan berkata siapa Ibnul Arabi, wadassahu qaumun fi hadisin nabi, dan mengotori, menyisipi atau menambah qaumun sekelompok orang di dalam hadis Nabi tersebut, ala wajhil ghalati, tetapi menambah dengan cara yang keliru. Walaysa anin nabi fihi dzikrun biharfin, padahal tidak ada daripada Nabi di dalam tambahan tersebut dzikrun apa sebutan biharfin sekalipun satu huruf. Ada penambahan, sebagian orang menambah di dalam hadis tersebut. Wa qad rawa Ibnu Wahb an Malik simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Adapun tandanya Rasulullah, tandanya para sahabat ialah ada pada wajah-wajah mereka dari bekas sujudnya. Zalika mimma yata'allaqu bi jibahihim minal ardi inda sujud. Zalika, adapun tanda-tanda sujud tersebut ialah daripada tanda-tanda yang berhubungan dengan wajah mereka. Minal ardi, berhubungan dengan wajah mereka, dengan kening mereka yang membekas pada saat dia sujud ke tanah. Wa bi qala Sa'id bin Jabir wa fil hadis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam salat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihata ihda wa isrina min Ramadan, pada paginya tanggal 21 bulan Ramadan. Waqad waqafal masjid, dan sungguh i'tikaf siapa Rasulullah di dalam masjid. Wa kana ala arisin, dan ada siapa Rasulullah ala arisin, ialah ada pada dipan. Fansarafan nabiyyu, maka berbalik siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salatihi, daripada salatnya,
Wa ala jabhatihi, artinya insarafa menyelesaikan Rasulullah daripada salatnya. Wa ala jabhatihi, dan ialah ada pada kening Rasulullah. Warna batihi, dan ada pada ujung hidung Rasulullah asarul ma'i watin, apa bekasnya air dan bekasnya lumpur. Wa qala Hasanu, berkata siapa Imam Hasan, huwa, adapun yang dimaksud dengan tanda pada wajah tersebut ialah bayadun, ialah kecerahan, yakunu fil wajhi, yang ada apa warna cerah tersebut, fil wajhi pada wajahnya orang Islam sahabat, yaumul qiyamah pada hari kiamat. Wa qalahu Sa'id bin Jabir aidan, dan berpendapat kepada pendapatnya seperti pendapatnya Imam Hasan tersebut, siapa Sa'id bin Jabir aidan. Warawahul Aufi an Ibnu Abbas, menceritakan siapa Al-Aufi dari Ibnu Abbas, qala Zuhri berkata kepada Marawahul Aufi, siapa Imam Az-Zuhri. Wa fi sahihi, dan disebut di dalam hadis sahih an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadis Abi Hurairah, dari hadisnya sahabat Abu Hurairah. Wa fihi, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah tersebut ada bacaan, ada hadis hatta idza farallahu minal qada, sehingga ketika telah selesai siapa Allah minal qada, dari memutuskan hukum bainal ibad, di antara makhluk pada padang mahsyar. Wa arada, dan menghendaki siapa Allah ayyuhrija, untuk mengeluarkan siapa Allah birahmatihi, dengan berdasarkan rahmatnya Allah, mengeluarkan man kepada orang, arada yang berkehendak siapa orang, min ahli nari, rupanya dari penduduk neraka. Amarah, maka memerintah siapa Allah al malaikata, kepada malaikat, ayyuhriju, agar supaya mengeluarkan siapa malaikat, minan nari, dari api neraka, minan nari, dari api neraka, man, kepada orang, karena ada siapa man, la yusyriku, ila tidak memusyrikan siapa man, siapa orang, billahi, kepada Allah, syai'an, walau sedikit. Mimman, rupanya dari orang-orang, arada yang berkehendak siapa Allahu Allah ayarhamahu, untuk memberikan rahmat siapa Allahu kepada orang tersebut. Mimman, siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya Allah, ialah mimman, rupanya dari orang, yaqulu, yang pernah mengucapkan siapa, berkata siapa, atau mengucapkan siapa man, mengucapkan la ilaha illallah. Fayu'rafa ya'rifunahum finnari bi asari sujud, maka mengetahui siapa malaikat hum, kepada mereka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, finnari, di neraka, bi asari sujudi, dikenali mereka dengan adanya bekas sujud, dengan adanya bekas sujud. Takulu, akan membakar, an-naru, apa api, ibna Adam, kepada manusia, illa asara sujudi, kecuali bekasnya sujud. Harama, mengharamkan siapa Allah Ta'ala ala nari, kepada api neraka, antakula asara sujudi, untuk memakan bekasnya sujud, atau untuk membakar bekasnya sujud. Allah mengharamkan neraka membakar bekasnya sujud. Wa qala Syahrul banu Hausyab, yakunu, ada apa maudhi'us sujudi, tempatnya sujud tersebut, min wujuhihim, pada wajah mereka sahabat, kal qamari, ialah seperti bulan Lailatul Badri, pada malam purnama. Wa qala Ibnu Abbas wa Mujahid, dan berkata siapa Ibnu Abbas dan Imam Mujahid, as-sima fid dunya, adapun yang dimaksud sima, tanda yang ada pada wajah para sahabat tersebut di dunia, yang ada di dunia, tandanya di dunia. Apa tandanya sujud di dunia? As-samtul hasanu, atau as-simtul hasanu, yaitu perangai yang baik, akhlak yang baik. Wa an Mujahid, dan diceritakan dari Imam Mujahid aidan juga, huwa, adapun tandanya sujud yang bisa kita kenali di dunia ini adalah al-khusu', ialah orangnya khusyuk, wa tawadu, dan orangnya tawadu. Qala Mansur, berkata siapa saya Mansur, sa'altu Mujahidan, bertanya siapa saya kepada Imam Mujahid, an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala, simahum fi wujuhihim tersebut. Syekh Mansur berkata kepada Imam Mujahid tentang ayat tersebut, ahwa atharun, kata Imam Mansur, apakah yang dimaksud tanda di wajah itu adalah bekas, yakunu, yang ada apa bekas, baina ainai rajuli, di antara dua mata seseorang. Qala, berkata siapa Imam Mujahid, lah, bukan itu yang dimaksud dengan tandanya sujud.
Rubama yakunu baina ainai rajuli, mungkin saja ada di antara dua mata seseorang, apa mislu rukbatil anazi, apa seumpama selututnya kambing, kapalan. Wa huwa, adapun kapalan yang seperti lututnya kambing tersebut, aqsa kolban ialah aqsa ialah paling kerasnya, kolban apa hatinya seseorang, minal hijarah. Aqsa ialah lebih keras, aqsa ialah lebih keras, kolban apa yang lebih keras, kolban hatinya. Orang yang jidatnya ada bekas kapalan dan katanya bekas sujud tersebut, itu tanda bahwa orang tersebut hatinya lebih keras minal hijarati daripada batu. Walakinnahu, bukan itu yang dimaksud dengan tanda sujud, akan tetapi tanda sujud itu kata Imam Mujahid kepada Syekh Mansur, tanda sujud itu adalah nurun fi wujuhihim, ialah cahaya pada wajah mereka, minal khusyu'i, karena cahaya tersebut timbul dari kehusuannya seseorang. Wa qala Ibnu Juraijin, berkata siapa Ibnu Juraij, huwa, adapun yang dimaksud dengan sima tanda tersebut, tanda sujud tersebut, al-waqaru wal bahu, ialah kewibawaan. Wal baha artinya ia kewibawaan. Waqala, dan berkata siapa Samir bin Atiyah, huwa, adapun yang dimaksud dengan simahum fi wujuhim, tanda bekas sujud seseorang, ialah safratul wajhi, ialah pucatnya wajah, min qiyamil laili, karena bangun malam. Qala Hasan, berkata Imam Hasan, idza ra'aitahum, jika melihat kamu, hum, kepada mereka yang kepada mereka sahabat-sahabat Rasulullah atau orang-orang yang beriman tersebut, hasib tahum, maka akan menyangka siapa kamu, hum, kepada mereka, marda, menyangka kepada orang yang sedang sakit. Wa ma hum, padahal tidak ada hum, siapa mereka, bimarda, ialah orang sakit. Kata Imam Hasan, tanda-tanda orang yang suka bangun malam, sujud tengah malam, salat tahajud tengah malam, itu seakan-akan orangnya seperti orang yang sakit, padahal mereka bukan orang yang sakit. Artinya wajahnya pucat, cerah, dan ceria seperti itu. Wa qala ad-Dhahhak, berkata siapa Imam ad-Dhahhak, amma innahu laisa bin nadbi fi wujhihim walakinnahu as-safratu. Taulah kamu bahwa sesungguhnya bekas sujud tersebut, laisa bin nadbi, ialah bukan tanda gosong, bukan tanda luka, atau bukan seperti tandanya orang yang luka atau gosong, fi wujuhihim, pada wajah mereka. Walakinnahu, akan tetapi yang dimaksud dengan simahum, tanda pada wajah tersebut, as-sufratu, ialah warna kekuning-kuningan atau warna pucat atau warna cerah pada wajah seseorang. Wa qala Sufyan as-Tsauri, berkata Imam Sufyan as-Tsauri, yusalluna bil laili, mereka salat pada waktu malam, fa idasbahu, maka ketika masuk pagi mereka, ru'ya zalika, maka dilihat zalika, apa itu tandanya sujud, fi wujuhim, pada wajah mereka. Bayanuhu, adapun penjelasannya, pendapatnya Imam Sufyan as-Tsauri ialah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasulullah? Maka surat salatuhu, siapa saja ke surat yang banyak salatuhu, apa salat sunnahnya, bilaili, pada waktu malam, hasuna, maka akan bagus, akan indah, akan cerah, wajhuhu, apa wajahnya, bin nahari, pada siang harinya. Waqad madal qaul fi anifan, dan sungguh telah berlalu apa pembahasan fi tentang hadis ini, anifan, tadi di awal kan sudah dibahas. Wa qala Atha al-Khurasani, dakhala fi hadil ayah, masuk ke dalam penafsiran ayat ini, kullu man, siapa semua orang, hafadha, yang memelihara seseorang alas shalawatil khamsi, atas solat 5 waktunya. Jadi orang-orang yang menjaga solat 5 waktunya itu juga akan ada tanda pada wajahnya, cerah, ceria, khusyuk, tawadhu. Bukan yang dimaksud tanda itu adalah kapalan hitam di jidat atau di dahinya, tidak sama sekali. Wa fit tafsiril kasib, di dalam tafsir al-kasib itu dijelaskan bahwa Syekh Muhammad Jawad itu mengatakan, qala, berkata siapa Syekh Muhammad Jawad di dalam tafsir al-kasib,
Laisal murad, tidak ada apa yang dimaksud bi asari sujud dengan tanda sujud tersebut huna di sini ayat sawadul jabhati, bukan yang dimaksud itu hitam dahinya, kalla, sama sekali tidak. Fa inna aksara hadas sawadi, maka sesungguhnya kebanyakan dari kehitaman ini, wal kasiru minhu, dan banyak minhu daripada hitam jidat di sini adalah riyaun, itu malah tandanya riya, wa nifaqun, dan tandanya kemunafikannya seseorang. Wa innamal muradu bihi, adapun sesungguhnya yang dimaksud bihi dengan tanda sujud tersebut as-safa'u, ialah kejernihan, wal israq, kecerahan wajah, alladzi yasdusu, yang timbul tampak, apa itu ke kejernihan, kecerahan tampak bil wajhi, pada wajah seseorang, min asaril ibadati, sebab atau dari bekasnya melakukan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Al-Qurtubi, juz 5, juz 16.